Kau yang sisi deh. Ayo. Hah? Saya MC. Ini sudah live ini. Pinjam itu renungan acara tuh. Jadi HP saya tuh. Iya, jadi tidak. Saya bolak-balik sekali. Ada di kelas. Ini. Duduk yang rapi dan bersih. Kita akan memulai acara Santa Ramadan tahun 1440 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita senantiasa intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat Allah. Kita masih diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan acara salat Ramadan 1440 Hijriah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, seluruh sahabat, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Sekolah SDT Nabi Merauke Ustaz Hasan Boso. Yang kedua, kami menghormati juga para ustaz-ustazah. Kemudian yang kami cintai, kami banggakan anak-anakku sekalian, kita bersama-sama telah diberikan oleh Allah kesempatan sebagai orang-orang terpilih datang ke tempat ini bersama-sama untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Anda Mufid, saya persilakan. Yas'alunaka 'anisy syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram
warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair kepada Ananda Mufid yang telah membacakan tuntunan suci Al-Quran yang sangat indah ya. Semoga apa yang beliau baca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Baik, kita beralih ke agenda selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Turunan Hakim Merauke kepada Ustadz Ali Santoso. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazah yang saya hormati, kakak-kakak dari SMA IT Ibnu Khaldun, kemudian anak-anakku sekalian yang saya banggakan atas cintakan Allah, serta tamu spesial ya, alumni ya, dari SDT Lukman Hakim, kakak Faras. Pertama kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini. Merupakan bukan sesuatu yang kebetulan, tapi semua sudah diatur oleh Allah SWT. Semoga pertemuan kita di sini pertemuan yang membawa rahmat kepada kita semua. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk kita yang ada di sini. Semoga kita tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya untuk terus belajar sunnah-sunnah yang sudah Nabi Muhammad lakukan, sehingga kita bisa mencontohnya, bisa mengikutinya, dan di yaumul akhir kelak semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, apakah masih semangat? Semangat? Yang di gelap-gelap sana nggak tidur ya? Yang sampai tadi malam saat saya tadarus sampai jam 12 malam, jam 1 sudah sahur, nunggu subuh, harus tilawah nunggu subuh. Setelah salat subuh saya tidur sebentar langsung ke sini. Sampai sini saya ngantuk, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kegiatan kita adalah santai. Bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga sudah selazimnya kalau di bulan Ramadan itu kita perbanyak untuk dekat dengan Al-Quran. Dekat di sini bukan hanya dideketin di badan kita ini, enggak gitu kan, tapi diapakan? Dibaca, dipelajari. Ya, bukan hanya dibaca saja, tapi dipelajari maknanya, karena sesungguhnya Al-Quran itu pedoman hidup. Apalagi kalau sampai kita bisa menghafalnya semua seperti itu. Jadi alangkah baiknya seperti itu di bulan Ramadan ya. Apakah dari bangun sahur tadi ada yang sudah membaca Al-Quran? Angkat tangan. Setelah bangun sahur tadi kalian sahur, kemudian sholat subuh, tilawah Al-Quran, baru ke sekolah. Ada yang sudah tilawah Al-Quran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum ada 50%-nya. Berarti ini kebiasaannya setelah sahur, sholat subuh, tidur. Nah, udah pantas suram-suram semua ini kayaknya, nggak ada yang ceria ini, suram-suram ini. Harusnya setelah itu tidak tidur lagi. Itu kalau tidur lagi itu mengakibatkan apa? Asam lambungnya naik. Ya, karena habis makan langsung tidur. Ya. Ustadz berharap hari ini kalian serius mengikuti kegiatan ini ya. Kalian selesaikan yang menjadi tugas kalian untuk membaca Al-Quran ya, sehingga
harapannya dari ustadz-ustadzah sekalian adalah kalian lebih dekat, lebih mencintai dan lebih terbiasa untuk membaca Al-Qur'an. Nah, di depan ini ada kakak Faras. Kakak Faras ini alumni SDIT angkatan keempat. Nama panjangnya Faras Maulana Arhab. Tinggalnya di Jalan Pendidikan. Ya. Beliau sudah selesai 30 juz hafalannya. Sekarang kelas 1 SMA. Ya. Kelas 1 SMA sudah hafal 30 juz. Harusnya di SMA ini mengambil sanadnya atau sanadnya, yang mengambil bahwa hafalan Al-Quran saya ini bersanad sampai kepada Rasulullah. Cuma karena kakak Faras kembali ke Merauke, sekolah di Merauke, akhirnya belum sempat mengambil sanadnya. Ya, kita doakan ya kakak ya, semoga nanti bisa mengambil sanadnya sehingga lebih lengkap lagi seperti itu. Kalau hafalnya insya Allah beliau sudah hafal 30. Nanti Kak Faras akan memberikan kiat-kiatnya, memberikan trik-triknya, memberikan motivasinya kepada kita semua, ya, bukan hanya anak-anak tapi juga kepada guru-gurunya, ya, bagaimana supaya bisa lebih mencintai dan menghafalkan Al-Qur'an, ya, sehingga nanti tolong diikuti dengan baik dari awal sampai akhir, ya. Ketika kalian senang, maka tidak ada rasa lapar yang akan kalian rasakan. Ketika kalian lapar, apa yang harus kalian alihkan untuk supaya tidak lapar? Ya. Pikirkan di luaran sana di Palestina, usia sekalian saat ini mereka sulit untuk mendapatkan makanan. Sementara di Palestina dengan kondisi seperti itu, hafiz Quran setiap hari masih bermunculan. Ya, hafiz Quran setiap hari masih bermunculan. Dalam kondisi kelaparan, dalam kondisi dibombardir, dalam kondisi ditembakin, tapi mereka masih teguh untuk menjadi hafiz Quran. Makanya di sana syarat untuk menjadi tentara Hamas itu salah satunya adalah hafiz Quran. Itulah kekuatan sebuah Al-Quran. Sebab itu tolong hari ini kita serius untuk mengikuti kegiatan salat ini. Semoga ya nantinya kita semakin dekat dan cinta dengan Al-Quran. Mungkin demikian sambutan dari Ustaz. Karena Ustaz setelah ini juga harus mengikuti kegiatan di tempat yang lain. Ustaz doakan juga semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Adi Santosa yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Semoga dalam sambutan beliau menambah semangat kita ya ikut salat tahun ini. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan dari kakak kita yang tercinta ini, kakak Faras Maulana. Oke, baik. Nah, ternyata cukup sekian dulu pembukaan dari Ustaz. Ustaz cukupkan. Kita akan melanjutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustazah Erna yang akan memimpin kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, kita akan
acara selanjutnya kita akan mendengarkan talkshow ya bersama narasumber atau bintang tamu kita yang sudah hadir. Nanti kita bisa berkenalan lebih lanjut. Nah, acara ini akan dipandu langsung oleh host kita yaitu Ustazah Erna. Halo kakak soleh-solihah. Hello. Hai. Bagaimana Ustaz? Oh ini kakak permisi, kakak bisa pindah di sebelah sini. Untuk kakak solihah yang kelas 4 dan 5 putri bisa minta tolong untuk ke sebelah kiri saja. Kakak-kakak yang ada di belakang silahkan maju ke depan. Ya bisa agar kita bisa mengikuti kegiatan sepenuhnya ya kakak ya. Dikasih jalan kak. Oke kakak dipersiapkan namanya agar kita bisa mulai. Kakak Ibrahim silahkan maju ke depan. Ibrahim. Kasih nyala Ustaz ya. Ini juga kayaknya. Ke sini kak. Sini. Maju sini. Dikasih jalan aja ini di sini. Ini dikasih jalan aja. Oke kakak-kakak semuanya, insya kita akan segera mulai ya. Ustazah Erna ada pantun nih. Nanti kalau berhenti jawabnya cakep. Bisa? Pergi ke laut memancing ikan. Ikan yang besar, ikan hiu. Salam sapa yang Ustazah ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat kesehatan yang Allah berikan sehingga kita dapat kembali ke sekolah untuk sama-sama mengikuti kegiatan apa kakak? Kegiatan pesantren kilat di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi terbaik kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membuka kegiatan talkshow kita, marilah kita membuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustazah mau tanya nih, di sini kakak-kakak soleh-solehah, siapa yang mau menjadi seorang hafiz Quran? Angkat tangan. Yuk, siapa yang mau angkat tangan? Yang tinggi dong. Masya Allah. Semuanya ya. Ya. Untuk tema hari ini yaitu bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran. Untuk menjawab tema kita pada pagi hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada atau sudah hadir alumni SDIT Luqman Al-Hakim. Ya,
Siapa dia? Tadi namanya siapa ya? Sudah dikasih tahu sama Ustaz Adi? Siapa? Ya, kakak Faras. Kakak Faras Maulana Arham. Benar kakak? Jangan kalau tegang begitu kakak, nanti Ustazah juga ikutan tegang ini kalau misalnya tegang. Jadi santai saja kakak ya. Kita sama-sama untuk berbagi untuk adik-adik kita SDN Lokal Anak Merauke. Ya, untuk lebih kenal lagi kita, tak kenal maka Tak sayang. tak Tak sayang. tak sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Sehingga agar kita menjadi sayang, alangkah baiknya kita ta'aruf dulu atau berkenalan. Seperti itu kakak, silakan diperkenalkan diri. Terima kasih kepada CNN telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang ini. Perkenalkan, nama saya Faras Maulana Arham. Saya sendiri alumni keempat dari SDIP Lukman Al-Hakim ini. Sekarang saya bersekolah di SMA Negeri 1 Merauke, kelas 1 SMA. Nah, tadi kan ditanya bagaimana cara kita mencintai Al-Quran. Nah, pertama dulu kita tuh harus dari niat. Kita mau menghafal Quran tuh untuk apa? Kalau misalnya kita untuk urusan yang duniawi, mungkin itu kurang tepat ya. Mungkin pertama kita ingin membanggakan orang tua, ya nggak? Ya tidak dijawab. Apa sih yang nggak mau banggain orang tuanya? Coba, nggak ada kan? Nah, coba. Tadi siapa yang menjadi hafiz 30 juz coba? Coba angkat tangan. Yang menjadi hafiz 30 juz? Masya Allah. Alhamdulillah banyak ya. Coba salah satu sebutin mau jadi 30 juz buat apa? Coba salah satu. Ayo. Oh itu kakak. Pak ada yang sana. Ada. Siapa? Tadi. Ayo. 30 juz buat apa? Siapa tadi? Itu tuh. Tadi yang angkat tangan kakak Fanis. Enggak. Ya udah. Ayo berani. Ayo. Berani untuk menghafal 30 juz. Gak ada nih. Fanis. Ini untuk membanggakan orang tua atau apa gitu? Iya, pilih salah satunya, membanggakan kedua orang tua kah atau apa gitu. Oke, kalau gak ada nggak apa-apa. Mungkin belum berani aja nggak apa-apa ya. Best. Untuk kita bisa mencintai Al-Quran ini, yang pertama tentunya adalah niat. Niatnya karena Allah pertama, yaitu mungkin untuk lebih memantapkan niat kita harus bisa untuk membanggakan orang tua. Karena kalau misalnya kita 30 juz nih, nanti di surga kalian bisa loh ngasih 5 kotak ke orang tua kalian. Siapa mau ngasih 5 kotak ke orang tua kalian di surga nanti? Nah, semuanya mau kan ngasih 5 kotak ke orang tua? Nah, maka dari itu kita harus bisa mencintai Al-Quran, menghafalkannya, lalu jangan hanya menghafalkannya, lalu mengamalkannya. Nah, kemudian Bapak akan memberikan tips and trick atau cara-cara menghafal Al-Quran dengan cepat. Sebelumnya bisa pinjam Al-Quran salah satu? Ada bawa Al-Quran? Nah, kebetulan nih Al-Qurannya pas ada 5 bolong warna. Semua bisa lihat kan? Gak bisa? Jangan gak bisa. Nah, pertama nih, kalau misalnya kita membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita tuh harus membaca. Misalnya kita target 1 halaman nih, target 1 halaman dulu misalnya, atau enggak lebih ringkas lah. Kita jangan langsung ke juz-juz tengah, kita langsung ke misalnya mau menghafal 1 surat nih. Misalnya surat Abasa. Nih, kebetulan 1 halaman penuh ya surat Abasa ini. Nah, yang pertama kalau kita mau menghafalkannya, alangkah baiknya kita membaca berulang-ulang kali. Mungkin bisa 10 kali, 20 kali. Gak apa-apa diulang-ulang terus. Agar kenapa? Kita pas menghafalkannya tuh kita mulutnya gak gelibet, kita gak gitu, enggak.
supaya kita bisa ngafalin dengan lancar karena kita bacanya udah terbiasa. Lalu kemudian kalau kita mau menghafalkannya, nih ada beberapa blok warna kan, jadi nggak langsung. Yang pertama kita mungkin bisa pilih satu blok nih warna pink, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang sana kelihatan nggak? Nah, mungkin kita bisa ulang-ulangi blok warna pink ini mungkin sebanyak abasa wa tawalla sampai awyazakaru fatafa'u zikro, itu kita bisa ulang berkali-kali. Nah, kalau misalnya dirasa sudah lancar, Al-Quran itu kita bisa tutup. Nah, habis itu kita coba dihafal abasa sampai awyazakaru fatafa'u zikro, itu kita hafal atau enggak. Nah, kalau misalnya kita sudah lancar, nah kita lanjut ke blok berikutnya, blok biru. Nah itu diulangi, semua cara-cara itu diulangi sampai seterusnya, sampai satu halaman penuh. Kalau misalnya sudah, jangan langsung satu halaman. Kalau misalnya biar kita nggak kaget otak kita ya, kita coba di tengah halaman dulu nih, misalnya nih kan sampai penuh ini semua satu setengah halaman. Nah itu kita ulang-ulangi. Kalau misalnya sudah lancar boleh lanjut. Nah kalau misalnya sudah lancar boleh kita ulang satu halaman. Nah kalau untuk menghafal Quran ini, kakak sarankan kalau bisa ada tempat di mana kita bisa menyetorkan hafalan kita. Mungkin bisa ke saudara kita, ke orang tua kita, atau saudara-saudara kita, supaya bisa memastikan hafalan kita itu lancar. Karena kalau kita hafalin sendiri nih, misalnya kita hafalin sendiri segala macam, kalau kita nggak story, kita gimana tahu kita hafal kan? Kan yang menilai itu bukan kita, tapi orang juga. Nah, karena itu kita harus ada tempat guru, minimal ada guru yang bisa membimbing kita. Tuh. Lalu kemudian, oke, sebelum lanjut ya, sebelum kita lanjut ke pemaparannya Kak Faras, luar biasa ya kakak-kakak ya. Tadi sudah disampaikan bagaimana cara kita menghafal supaya ada terus dalam ingatan kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Faras. Sebelum kita lanjut ke sana, tadi Kak Faras sudah bilang Kak Faras adalah alumni SD Darul Hakim Merauke angkatan keempat. Benar ya Kak ya? Angkatan keempat. Kalau boleh tahu nih Kak, setelah dari SD Darul Hakim Merauke, selanjutnya Kakak melanjutkan studinya kemana nih? Ya untuk SMP-nya seperti itu. Setelah saya lulus dari SDIT ini, saya memutuskan untuk pergi ke Pondok Tahfiz yang ada di Bandung, Pondok Quran Boarding School. Namun karena ada beberapa kendala, saya hanya sekolah di situ selama 3 tahun. Oh iya, ini juga waktu itu saya bukan sekolah reguler ya, bukan sekolah kelas 7, kelas 8, bukan. Saya sekolah tahfiz. Jadi di mana itu kita full 1 tahun hanya untuk menghafal Al-Quran. Namun pada Allah saya cuma 3 bulan di sana. Nah, setelah itu saya tahun 2020 saya lanjutkan SMP saya ke Pondok Pesantren Ibad Ar-Rahman Islamic Boarding School di Pandeglang, Banten. Nah, dari situ pertamanya kita gak langsung hafal, harus belajar baca dulu. Mungkin selama 3 bulan itu kita harus belajar baca, tajwid harus benerin dulu. Nah, soalnya kalau gak benar kita hafal juga susah. Tapi masih kita hafal, pas kita baca masih salah, ujung-ujungnya hafal lagi, kan gak boleh gitu. Nah, itu selama 3 bulan kita belajar tajwid. Nah, itu baru kita boleh menghafal. Dan waktu itu saya bergabung ke namanya Takhosus. Itu dimana suatu grup yang dimana dia tuh memfokuskan untuk menghafal 30 juz selama studinya. Saya selama SMP 30 juz berarti harus selesai. Dan alhamdulillah saya menyelesaikan setoran 30 juz dalam waktu 2 tahun 9 bulan kalau nggak salah ya. 2 tahun 9 bulan saya selesai 30 juz. Itu sebenarnya saya hampir gak selesai itu gara-gara waktu itu pada Allah saya ada sempat sakit sebulan. Nah, yang target saya sebelum lulus waktu itu sempat saya kayak gak nyerah gitu, gak nyerah, gak menghafal, sakit-sakitan. Namun karena saya kayak, nah ini pertama tuh dari niat. Kalau saya niat kita karena Allah, terus ingin membanggakan orang tua, gak mau mengecewakan orang tua, insya Allah kita dikuatkan. Bagaimana? Pokoknya gak mau tahu, saya sebelum lulus harus selesai 30 juz. Begitu. Ya, target. Nah, alhamdulillah pada bulan Maret tahun 2023 saya selesai dan langsung saya tasmi, penyerahan segala macam. Nah, sudah selesai. Lalu
Kalau untuk syarat begitu saya di pondoknya, kalau mau syarat lulus itu minimal harus setoran 5 juz baru bisa kita dapat ijazah kita. Kalau enggak, ya ijazah kita ditahan. Dan alhamdulillah dalam waktu 2 bulan saya selesai 5 juz itu. Masya. Nah, udah selesai SMP. Sekarang saya di sini udah SMA 1. Terima kasih Kak. Gitu ya Kakak ya. Jadi Kak Faras ini telah menyelesaikan hafalan 30 juznya selama 2 tahun 9 bulan. Yang mungkin selama beliau ini menghafal 30 juz itu pasti ada kendala-kendalanya. Seperti itu ya yang tadi sudah disampaikan, beliau sempat sakit dan lain sebagainya. Tapi karena niat karena Allah, karena orang tua pun, maka Allah akan menguatkan, Allah akan memampukan. Seperti itu ya. Oke Kakak, selanjutnya selama menghafal Al-Quran ada tidak kendala-kendala selain mungkin sakit tadi ataupun ada kendala lain tidak dalam menghafal Al-Quran itu untuk menyelesaikan 30 juznya? Mungkin bisa disampaikan dan dengan kendala-kendala itu bagaimana cara Kakak bisa keluar dari kendala itu sehingga alhamdulillah hafalan 30 juznya itu telah selesai. Ya mungkin perjalanan gak mungkin mulus begitu saja ya dalam menghafal, apalagi karena pasti ada yang namanya tuh kita tiba-tiba rasanya males, rasanya kayak nyerah gitu, gak mau menghafal lagi, rasanya capek gitu. Nah tapi misalnya kayak kita ngafal, satu halaman nih kita target harus 2 halaman sehari, 3 halaman sehari, setoran ke Ustaz, tapi kitanya gak bisa gitu, sampai mungkin itu saya pernah sampai nangis-nangis, mungkin 1 halaman gak bisa dihafal, mungkin kadang berapa hari gak setoran karena ya gitu, kita mungkin ada gangguan atau mungkin kadang kita niatnya mungkin sempat salah. Nah karena niatnya salah mungkin ini kita agak disulitkan ya, kita diuji oleh Allah, kita kuat atau tidak. Nah namun alhamdulillahnya setelah mungkin berdoa atau mungkin kayak siapa tahu kita ada salah ke teman atau siapa, mungkin jadi kita hafalan kita susah. Nah itu kita tuh harus saling maaf-maafan, coba atau enggak kita restu, kita doa lagi ke orang tua semoga hafalannya dilancarkan. Soalnya ya gitu, kita kalau saya susah, itu bisa jadi bukan gara-gara kita, mungkin ada teman yang kesel, ya jadinya kita terganggu gitu, kita aja susah menghafal karena kita masih ada salah ke orang. Nah itu kita juga harus bisa menjalin silaturahmi sama yang lain, kita harus memperbaiki hubungan sama yang lain supaya hafalan kita juga bisa lancar. Nah alhamdulillah setelah mungkin kayak gitu sudah bisa menghafal lagi, alhamdulillah besoknya bisa lancar lagi, setoran 2 halaman 3 halaman per hari gitu. Insya Allah seperti itu Kakak ya. Jadi kalau ada salah dengan teman, jangan lupa minta maaf ya. Kalau orang yang mengakui kesalahan itu bukan kalah, malah dia yang menang, dia yang hebat. Seperti itu ya. Supaya apabila kita mau menghafal Al-Quran nanti, insya Allah Allah akan memudahkan segala prosesnya. Seperti itu ya Kak ya. Ya seperti itu. Selanjutnya nih Kak, selama Kakak menghafal Al-Quran, pernah tidak Kakak merasa bosan atau mungkin selama menghafal Al-Quran itu, kenapa susah sekali ya? Atau mungkin pas di satu titik, udah deh, gak usah hafal dulu. Seperti itu. Mungkin ada Kak? Pasti ada. Karena kalau saya Quran tuh gak mungkin semua juznya bisa dihafal dengan mudah. Karena kalau kata Ustaz saya dulu, juz-juz yang berkaitan dengan hukum, entah itu hukum zina, hukum zakat, puasa segala macam, itu pasti agak susah untuk dihafal. Nah, mungkin di titik itu kadang mungkin saya di juz tengah-tengah itu mungkin di surat As-Saffat atau di mana-mana itu pasti aja kita tuh ngeblank atau susah buat apa. Nah, itu pasti kita rasanya males, gak mau hafal, nyerah dulu mungkin beberapa hari, kadang malas-malasan lah, gak mau baca Quran, gak mau hafal lagi. Nah, tapi karena saya lihat nih teman saya kok bisa gitu, mereka tetap cepat, tuh mereka ada 10 halaman per hari, 15 halaman per hari, sedangkan saya 1 halaman aja mungkin waktu itu susah gitu. Nah itu yang bisa jadi memotivasi diri kita. Jadi makanya untuk lingkungan pertemanan kita untuk cari yang lebih baik supaya bisa memotivasi kita. Karena kalau misalnya kita lihat teman kita males, ya kita juga ikut males. Kalau lihat teman kita belajarnya rajin, hafalannya lancar terus, kuat terus, nah itu
memotivasi kita. Wah, kita nggak boleh kalah nih. Begitu. Seperti itu. Kira-kira sudah paham belum nih? Sudah paham? Sudah ya. Begitu penjelasannya begitu luar biasa dan mudah dipahami, sehingga pasti kakak-kakak kelas 4 sampai 6 SD Firman Hakim semuanya bisa. Oke Kak, boleh nggak sedikit murojaah? Boleh deh, bebas surat apa aja. Untuk adik-adik dengarkan nih, Kakak Faras murojaah. Bisa ya Kak ya, silahkan. Saya akan membacakan surat As-Sajdah juz 21. Mungkin kalau boleh sekali dites ya, saya juga Iya. Dalam program mungkin ada yang bisa Qurannya atau apa. Oke, yang bawa Quran boleh dibuka? Boleh dibuka Kak Al-Qurannya. Surat ke-31 juz 21. Ya, juz 21 surat ke-31. Insya Allah. Surat ke-32 lah, bukan 31. Surat ke-32. Boleh kakaknya siapa juga? Boleh, silahkan bawa Qurannya. Juz 21 surat ke-32 As-Sajdah. Sudah belum Kak? Ya. Sudah semuanya? Sudah semuanya. Sudah? Sudah dapat? Halaman 415. Halaman 415. Juz 21 surat ke-32. Yang muslimah sudah? Semua sudah ketemu? Halaman 415 juz 21 Sudah surat buka ke-32. semuanya? Kakak. Sudah ya? Semuanya sudah dapat? Oke, silahkan Kak. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ما له من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Masya Allah, betapa biasanya ya. Kita yang mendengarkannya pun begitu terhanyut gitu ya. Kita merasakan, Masya Allah, begitu suaranya pun indah. Dan apakah surat tadi itu adalah surat kesukaannya kakak atau ada surat lain gitu kak yang di dalam Al-Quran yang benar-benar wow ini gue banget nih gitu. Oke. Kalau As-Sajdah termasuk surat favorit saya, mungkin sering saya baca juga kalau misalnya di imam itu mungkin termasuk surat favorit saya sama mungkin juz 3, juz 15, juz 18 tuh maksudnya masuk favorit saya. Kenapa bisa jadi favorit nih kak? Mungkin supaya adik-adik bilang, wah bisa nih jadi surat favorit saya walaupun masih baru hafal 2 juz, 3 juz, boleh lah hafal surat As-Sajdah gitu. Karena mungkin yang pertama As-Sajdah ini bisa dibilang tuh enak buat dibaca atau enggak ribet di mulut.
Gak kayak mungkin surat-surat yang ada tengah-tengah itu kan kadang kita mungkin agak susah baca pendeknya. Nah kalau as-sajdah ini kalau menurut saya tuh agak enak buat dibaca. Jadi karena kebetulan saya juga kalau misalnya tilawah sering ulangnya bagian sini dari juz 21 ke bawah tuh as-sajdah tuh sering banget dibaca. Jadi saya nggak ngapalin, jadi saya kalau misalnya kita udah ngapalin, tapi kan saya udah lupa. Nah kita nih bisa kayak gara-gara sering baca, lama-lama kita hafal, lama-lama kita enak bacanya gitu. Mungkin bisa kayak juz 27, mungkin al-waqiah itu bisa juga sering dibaca habis subuh diamalin. Itu bisa masuk amalan habis subuh tuh. Nah mungkin sama beberapa juz yang lain. Gitu luar biasa. Ya gitu. Itu adalah surat favoritnya Kak Faras. Jadi boleh nih kalian tentukan surat favorit kalian apa. Mungkin yang baru selesai juz 30, ya hafalan juz 30-nya mungkin An-Naba kali ya, saya suka. Ataupun mungkin Al-Bayyinah kali ya, seperti itu. Jadi boleh nih menentukan surat apa yang kalian sukai. Boleh juga sekalian diamalkan dan juga dibaca artinya supaya tahu. Begitu ya Kak ya? Ya seperti itu. Boleh nih Kak dilanjut bagaimana tadi cara mudah untuk menghafal Al-Quran. Tadi mohon maaf saya sempat menjeda sedikit seperti itu. Boleh nih supaya kasih tahu tips and trik lanjutannya bagaimana cara menghafal Al-Quran agar lebih mudah diingat dan juga insya Allah dihafalkan dalam kehidupan kita. Boleh dipinjam lagi tadi siapa punya? Ini Kak Afadil juga boleh, yang mana saja? Oh iya, Kak Zaki, pinjam dulu ya Kak ya. Tadi saya sampai di mungkin ulang satu halaman full ya. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai satu halaman full nih, kita sudah selesai satu halaman, kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Mungkin kalau dulu saya kita metodenya tuh setiap 5 halaman itu diuji. Jadi kita udah selesai soal 5 halaman ke Ustaz. Nah kita ulang dulu, jangan lanjut ke halaman ke-6 dulu. Jangan, kita ulang dulu dari halaman 1 ke halaman 5. Jika sudah lancar, boleh kita lanjut ke halaman 6 sampai 1 juz. Kalau sudah 1 juz, kita ulang lagi dari halaman 1 sampai halaman 20 kita ulang. Tadi yang intinya yang penting sering-sering dibaca aja, karena kalau misalnya kita paksa hafal mungkin kayaknya kurang enak ya. Jadi mungkin sering-sering dibaca, sering-sering dilihat, kayak nanti lama-lama juga kayak hafal gitu. Baca hafal. Jadi nggak usah kayak terlalu benar-benar dibus hafal terus ngobrol sabar terus nggak usah. Dibaca-baca aja terus diulang mungkin 10 kali, 20 kali. Yang penting rutin. Intinya tuh konsisten, rutin. Jadi kayak jangan sehari ini udah hafal 1 juz, udah hafal lagi seminggu, jangan. Kan ujung-ujungnya 1 juz pasti lupa lagi. Jadi 1 juz rutin, ulang nanti besoknya kalau saya selesai 1 juz, ulang lagi sama juz sebelumnya jadi 1, 2. Nah, begitu. Ya begitu. Jadi kalau seandainya kalau soleh-solihah yang menghafal Al-Quran, jangan selesaikan juz 30-nya kemudian gak dimurojaah lagi nih, ataupun malas-malas, aduh nanti surat atau mungkin surat apa aja Naziat, atau mungkin kemudian lompat lagi di surat An-Nas, Al-Ikhlas seperti itu ya. Jadi surat di tengah-tengahnya nanti jadi lupa ya. Itu kalau murojaah. Kalau untuk menghafalkan tadi pesan dari Kak Faras yaitu sering-sering dibaca aja, sering dibaca, dilihat huruf per hurufnya, panjang pendeknya, dengungnya, supaya pada saat nanti ditutup Qurannya, kemudian pas membaca langsung bisa menghafal. Seperti itu ya kakak ya. Iya seperti itu. Jangan lupa kalau seandainya kalian menghafal juga, perhatikan huruf-hurufnya ya. Kakak solihah, mana dia siapnya? Oke, masih mau lanjut tidak nih? Masih mau lanjut tidak? Oke, sebelum kita lanjut, karena tadi banyak suara nih, ada nggak yang mau bertanya? Ada nggak? Ayo, dari pilih. Dari Putra? Sofi. Oh ya, Kak Sofi, silakan. Pertanyaan dulu ya Kak ya, sebelum kita lanjut, silakan. Apakah Kak Faras jika menghafal Al-Quran biasanya sambil pegang HP atau
sedang menghafal itu jarang pegang HP. Oke, pada saat memegang HP dari Sofi, pada saat menghafal, apakah memegang HP atau tidak, atau mungkin pada saat target saya sudah selesai baru saya pegang HP, atau pada saat baru 2 ayat sudah pegang HP, seperti itu. Itu pertanyaannya Kak, silakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaannya ya. Kalau bisa saat menghafal atau membaca Quran, jangan dekat-dekat HP. Karena kebetulan saya dulu kan gak boleh bawa HP, jadi alhamdulillah kita tuh bisa fokus. Karena kalau misalnya kita HP nih, baru 1 ayat, karena ada notif ting, baca dekat HP, udah gak baca Quran lagi. Jangan. Nah, makanya kalau bisa HP itu silent, taruh jauh-jauh. Karena kalau misalnya udah selesai hafal 1 juz, jangan hafal lah, baca. Mungkin main HP itu seperti start reward gitu. Jadi kalau mau, jadi hadiah kita. Kalau mau target, kalau mau pegang HP, target dulu 1 juz minimal. Jangan dikit-dikit kalau pegang HP. Jadi biar baca Qurannya banyak, pegang HP-nya juga gak tergantung gitu. Begitu Kak Sofi ya. Jangan baru 1 ayat sudah pegang HP lagi Kak Sofi, ataupun yang lainnya. Karena tarikan dari HP itu lebih luar biasa daripada tarikan dari Al-Quran. Padahal yang nanti kita bawa itu jangan kita apa yang kita hafal. Ya Kakak Solihah ya. Yang pertama nih, yang paling sering Ustazah dengar cerita main game. Ya. Apalagi yang setiap hari main game sampai larut malam. Itu juga wes. Kalau sudah dibilang game itu semuanya aman. Ya. Tidak ada yang lain, perempuan juga sudah tahu siapa-siapa yang suka main. Jadi, oke, dengarkan dulu sebentar di depan Kakak Solih. Hello. Supaya hafalan kita bisa teringat, maka HP-nya itu jauh-jauhkan dulu. Ya, taruh di ayah mungkin pada saat ke kantor. Ayah mau ke kantor, saya titip HP-nya. Ayah pergi ke kantor sampai jam 5, baru pulang kalian main HP. Pada saat selesai membaca Al-Quran ataupun menghafal. Seperti itu ya. Ada lagi mungkin dari kakak SMA, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan kakak SMA. Boleh nih, boleh. Ada waktunya mau bertanya? Ada? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Untuk yang putra, ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Tidak. Abib tidak mau bertanya? Sudah, Abib sudah tahu nih kiat-kiatnya. Nanti di rumah saya lanjutkan hafalan saya supaya bisa selesai 30 juz ya Kak Abib ya. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya? Oh, Kak Dia, Masya Allah. Oh, Kak Dia, Masya Allah. Berdiri aja Kak bertanya. Kakak berdiri biar kelihatan. Sabar. Coba didekatkan. Kasih dekatkan. Cek. Tes. Cek. Lagi. Oke. Ya, lanjut Kak. Ya, Meroja berapa surat Kak? Pertanyaannya Meroja berapa surat? Kalau untuk saya kan maksudnya udah selesai, jadi mungkin patokannya bukan surat lagi ya. Mungkin surat banyak sekarang tuh minimal halaman kalau enggak juz. Jadi tapi mungkin buat adik-adik mungkin yang baru juz 30 itu mungkin bisa targetnya tuh misalnya 5 halaman atau enggak kalau saya masih terlalu banyak 3 halaman 2 halaman per hari. Atau enggak mungkin jangan sehari 2 juz, sehari 1 halaman tuh. Kalau saya terlalu berat bisa dipotong. Misalnya hari habis subuh ngaji 1 halaman, nanti habis maghrib ngaji atau habis tarawih ngaji 1 halaman itu bisa jadi total 3 halaman. Jadi nggak harus satu waktu tuh banyak, nggak usah. Jadi santai aja kalau hafal tuh asal dinikmati, jangan terlalu dibawa, jangan terlalu dibebankan berpikiran. Jadi kayak bekerja santai, jadi kita juga enak, kita hafal kita enak. Gitu. Seperti itu Kak Dia ya. Insya Allah nanti pulang ke rumah bisa nih diamalkan. Setelah sholat subuh boleh lah 3, mungkin kalau yang baru juz 30 atau 29 boleh 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat seperti itu. Nanti lanjut lagi duhurnya 5 ayat, asar 5 ayat dan seterusnya sehingga kita bisa menyelesaikan 1 surat seperti itu. Ya Kak Dia, sudah jelas ya Kak Dia? Oke. Kita lanjut nih ya ke pertanyaan. Tadi
tadi sudah nih bosan apa tidak? Kak Maruf bilang pasti tentu ada rasa bosannya. Yang ingin saya tanyakan, pengalaman yang paling berkesan saat menghafal Al-Quran, pengalaman yang paling berkesan, entah itu suratnya atau mungkin teman-temannya, ustadznya dan lain sebagainya. Seperti itu, silahkan Kak. Pengalaman berkesan buat saya itu ketika saya dan teman-teman saya bisa balapan gitu. Jadi kita tuh kalau ngapalin di sana tuh kita balapan, siapa yang selesai duluan, siapa yang, apalagi kalau kita tuh mau selesai 30 juz tuh kita balapan, siapa duluan. Nanti kalau kalah terakhir. Jadi kita gitu. Itu yang kan motivasi. Jadi misalnya ada nih salah satu siapa gitu. Balapan dulu siapa di 30 selesai, kalah terakhir. Jadi gak apa-apa, itu dijadi motivasi. Mau gak mau, tapi itu harus kesepakatan, jangan memberatkan. Nah, jadi itu kita biar motivasi, kita balapan nih. Satu, kayak waktu itu mungkin angkatan saya kan waktu itu angkatan saya sekitar 10 orang yang alhamdulillah selesai 30 juz. Nah itu, ya itu kita sistemnya balapan. Kita awalnya soalnya kan kita masuk sama-sama. Berarti kalau misalnya ada yang malah kalau saya kita ada yang sakit, ada yang pulang, kita senang, kita bisa menjauh dari mereka, kita bisa sekolah di mana lagi. Nah, makanya kalau mereka kebalikannya, kita yang pulang, kita yang sakit, atau akhirnya kita tidak bisa sekolah, Ustaz tidak bisa nambah, mereka yang senang, mereka nambah terus. Jadi kita balik ke pondok, tahu kita ada beda 2 sekolah. Tuh, makanya kita tuh jadiin motivasi. Akhirnya itu pengalaman berkesan buat saya. Bagaimana kita bisa ada cepet-cepetan. Jadi pas lagi khairat gitu, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi bukan kayak adu ML nih misalnya, gue udah mitik lo belum, gue deh kayak misalnya, atau enggak efek gitu kan, ada cowok-cowok ini, gue udah gini gitu, lo masih master cukup gitu, masih game master, enggak, atau PUBG atau game-game yang lain lah banyak. Itu jangan dijadiin ya, itu saya bukan motivasi. Boleh, saya juga main game soalnya, tapi ya gitu, dikontrol aja mungkin mainnya pas habis ngaji atau enggak waktunya udah kosong misalnya. Lagi waktu libur nih, udah ngaji tadi waktu duha jam 8 sampai jam 9. Boleh tuliskan jam 10, jam 11 gak apa-apa, main HP gak apa-apa. Karena saya juga main game kok. Nah, begitu. Begitu ya Kakak ya. Jangan 1x24-nya main game terus. Qurannya ntar deh, besok aja. Nanti deh jam 5 sedikit lagi aja. Habis isya belum sampai baca Quran sudah tiduran. Ya itu tadi ya pengalaman berkesannya Kak Laras, berlomba-lomba dengan temannya. Boleh jadi motivasi untuk kalian juga dengan cara mencari teman yang hafalannya dia sama dengan saya nih. Boleh nih, ayo kita ada cepet-cepetan. Siapa nih yang duluan? Nanti kalau duluan boleh nih terakhir minuman di kantin SBIT begitu ya. Itu salah satu hal yang berkesan. Jadi boleh untuk kalian juga, untuk kakak-kakak soleh-solehah kelas 4 sampai kelas 6 bisa menjadi sesuatu yang memberikan kebaikan untuk kalian. Oke. Jika masih ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Oke, kita di pertanyaan terakhir. Ya, tolong didengarkan kakak soleh-solehah. Ya, pertanyaan terakhir dari Ustazah ya Kak ya. Mungkin bisa berikan sedikit motivasi buat adik-adik untuk dapat mencintai Al-Quran dan selalu bersemangat belajar dan juga untuk menghafal Al-Quran seperti itu. Silakan Kak. Sedikit terakhir ya dari saya. Ada sebuah hadis yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Quran dan mengamalkannya. Nah, ini adalah sebaik-baiknya orang yang belajar Quran dan juga mengajarkannya. Nah, dari sini kita tahu bahwa orang yang belajar Quran tuh gak sepele gitu. Di mata Allah tuh belajar orang yang belajar Quran tuh tinggi, apalagi kan udah suhu gitu kan, dapat 30 juz dan ini itu insya Allah di mata Allah derajatnya tinggi. Nah, mungkin yang pertama itu perbaiki niat ya kalau mungkin sebelum menghafal. Nah, terus kedua targetkan menghafal Quran ini buat siapa? Buat diri sendiri bisa, buat membahagiakan orang tua bisa. Jadinya itu bisa menjadikan dorongan kita kalau
misalnya kita mau menghafal Al-Quran. Nah, itu tadi banyak diingat-ingat menghafal Quran ini buat apa. Kalau bisa targetin, harus ada target. Kalau nggak ada target tuh kita kayak loyo gitu, ya udah nanti udah ngaji. Kalau ada target kan, wah belum selesai nih, 1 juz belum selesai, bisa ngaji. Kalau nggak gitu kan santai, tidak main HP, tidak ada baca Quran lagi dan begitu. Ya, yang pertama niat, yaitu ingat tadi hadis yang di ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu sebaik-baiknya orang adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, dari sini mungkin insya Allah lah bisa memotivasi adik-adik sekalian semuanya supaya bisa belajar Quran lebih konsisten, lebih niat, ya lebih niat. Terus yang ketiga, niatkan karena orang tua. Insya Allah tuh kuat. Niatkan karena orang tua. Karena kalau dengan kita mikir orang tua pas kapan nih? Ya Allah, saya mau ngebahagiain orang tua saya nanti. Ya Allah, kan kalau saya orang tua dengar anaknya udah hafal 30 juz, orang tua dengar anaknya setorannya lancar sampai dari guru kan, alhamdulillah kan. Orang tua bahagia, kalian juga bahagia kan. Nah, begitu. Ya, terima kasih Kak Faras ya. Jadi pesan Kak Faras tadi yaitu kita perbaiki niat kita untuk bagaimana kita belajar Al-Quran, diniatkan menjadi lebih baik lagi. Kemudian targetnya, apa target kita untuk menghafal Al-Quran? Untuk diri sendiri kah? Untuk orang tua kah? Untuk yang lain kah? Ya, perjelas lagi niat kita untuk menghafal Al-Quran. Dan tadi sudah disampaikan, sebaik-baiknya kita belajar Al-Quran yaitu sebaik-baiknya orang adalah yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Seperti itu ya kakak ya. Semuanya sudah jelas ya kak? Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Kak Faras sudah bersedia hadir di tengah-tengah adik-adik SDIT Luqman Al-Hakim yang mengikuti pesantren kilat, dan kalau juga memberikan motivasi. Semoga dengan kehadiran Kak Faras di sini adik-adik bisa lebih terbuka wawasannya, kemudian bisa mencapai mimpi-mimpi untuk menjadi seorang hafiz Quran, dan tentunya tetap menjunjung tinggi Al-Quran menjadi yang utama apapun cita-cita kita nanti. Seperti itu ya kakak solih-solihah ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah bercerita, kita sudah bincang-bincang dengan Kak Faras juga, yang Masya Allah hafalannya sudah menyelesaikan Al-Quran yang kita selama ini pegang. Ya, seperti itu. Semoga apa yang Kak Faras berikan, motivasi yang telah diberikan, semoga bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga sebagai sumber inspirasi kita di masa yang akan datang. Oke kakak solih ya? Oke, satu hal yang perlu kita pastikan, dengarkan baik-baik ya. Yang putra bisa tertib. Oke, yang satu yang harus kita pastikan yaitu usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan juga pegang teguh dengan manjada wajada. Apa artinya? Ya, siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Apa tujuan kita? Apabila kita sungguh-sungguh dengan niat yang baik, dengan target yang sudah kita buat, insya Allah kita akan mendapatkannya. Seperti itu ya solih-solihah ya. Sekali lagi terima kasih Kak Faras, terima kasih kakak SMA yang sudah ikut hadir, dan juga kakak solih-solihah kelas 4 sampai 6 SDIT Luqman Al-Hakim Merauke untuk mengikuti kegiatan talk show bersama kakak Faras Maulana Arham, alumni SDIT Luqman Al-Hakim Merauke angkatan keempat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Ustazah yang menyebutkan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kesalahan milik Ustazah pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah yang menyebutkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebentar. Waktu aku nanti suruh difotokan atau apa? Kan, minta tolong kan. Lagi live, minta tolong pegang baju. Oh. Kanan kiri, Ustaz dan Ustaz Muhajir dan Ustaz Zul boleh di kanan kiri. Yang motor itu, Rafi, ayo Ustaz Neng, kita foto bersama dulu. Ustaz Salma boleh gabung di sini? Sini. Gimana ini selesainya? Selesai kah? Simpannya? Apa? Simpannya gimana? Selesai? Sudah selesai kembali, nanti dia akan tersimpan. Ini, loh kenapa